Menurut teori seperti itu. Bahkan ada beberapa teori yang bukan hanya aman, tapi dia justru menganjurkan para penderita asam lambung untuk mengonsumsi sayur bayam. Karena yang menurut teori itu adalah sayur bayam bisa bertindak sebagai antasida alami, bisa meredakan asam lambung. Itu menurut beberapa teori ada yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sayur bayam. Ada pertanyaan, yaitu adalah apakah para penderita gangguan asam lambung boleh mengonsumsi sayur bayam? Saya akan membahas itu singkat saja, tentu saja berdasarkan pengalaman pribadi dan juga sebatas pengetahuan yang saya ketahui saja, bukan sesuatu yang paling benar-benar benar, bukan. Gini, pada dasarnya yang saya ketahui hampir semua sayur itu baik untuk pencernaan. Pada dasarnya hampir semua sayur baik untuk pencernaan. Tapi ketika kita mengalami gangguan asam lambung memang berbeda cerita. Ada beberapa sayur yang membuat atau memicu naiknya asam lambung. Dan kalau sayur bayam itu, kalau menurut teori yang saya ketahui itu, pejuang asam lambung atau penderita gangguan asam lambung aman mengonsumsi sayur bayam. Menurut teori seperti itu. Bahkan ada beberapa teori yang bukan hanya aman, tapi dia justru menganjurkan para penderita asam lambung untuk mengonsumsi sayur bayam. Karena yang menurut teori itu adalah sayur bayam bisa bertindak sebagai antasida alami, bisa meredakan asam lambung. Itu menurut beberapa teori ada yang seperti itu. Tapi kalau pengalaman pribadi saya ketika mengonsumsi sayur bayam, tentunya dulu pada saat saya mengalami gangguan asam lambung, itu ketika mengonsumsi sayur bayam itu berefek nggak nyaman. Tapi berefek nggak nyamannya itu berefek nggak nyaman yang ringan, bukan berefek nggak nyaman banget ataupun menimbulkan sensasi yang macam-macam. Enggak juga seperti itu, hanya berefek ringan, nggak nyaman ringan di perut. Dan itu beberapa saat setelah itu hilang, nggak ada masalah lagi. Ya paling sehari setelah itu normal kembali, nggak ada efek lagi. Kadang juga ketika saya mengonsumsi sayur bayam itu nggak berefek apa-apa, sama sekali nggak ada efek, aman-aman saja, di perut juga aman. Jadi kalau pengalaman pribadi saya ada dua kemungkinan, kadang juga berefek ringan, kadang juga nggak berefek apa-apa. Tapi pengalaman pribadi saya seingat saya belum pernah berefek nggak nyaman banget sampai berhari-hari, itu saya belum pernah. Itu adalah pengalaman saya dulu, berbeda dengan sekarang. Kalau saya sekarang mau setiap hari juga insya Allah saya aman mengonsumsi sayur bayam. Dan memang sekarang ini hampir nggak setiap hari juga, pokoknya sering banget mengonsumsi yang namanya sayur bayam. Karena memang pada dasarnya saya sangat penyuka yang namanya sayur-sayuran. Sayur apapun bentuknya, hampir semua sayur saya sangat suka. Ditambah lagi sambal sama sedikit protein, itu sudah sangat enak, luar biasa. Dan kalau menyimak pengalaman pribadi teman-teman, kadang yang saya tahu menyimak dari pengalaman teman-teman kita pejuang asam lambung, ada yang ketika mengonsumsi sayur bayam itu efeknya nggak nyaman banget. Bukan efeknya ringan, tapi efeknya nggak nyaman banget, dan juga kadang bisa memicu naiknya asam lambung. Tapi itu hanya beberapa teman kita pejuang asam lambung, tentunya tidak semuanya. Ada juga sebagian dari teman kita ketika mengonsumsi sayur bayam itu aman-aman saja, nggak ada masalah. Dan kita para pejuang asam lambung tentunya sudah pada tahu bahwa lambung kita memiliki kecocokannya sendiri-sendiri, nggak sama antara pejuang yang satu ke yang lain. Jadi bagi para pejuang asam lambung kedenjukan seti yang mungkin masih bingung, masih takut, masih ragu untuk mengonsumsi sayur bayam, alangkah lebih baiknya teman-teman mencoba sedikit dulu, jangan mencoba langsung banyak. Kita coba sedikit dulu, kalau berefek nggak nyaman kita hentikan, beberapa hari kemudian kita bisa mencoba lagi. Dan kita bisa ulang-ulang mencoba sampai berkali-kali. Kalau pada akhirnya tetap nggak nyaman, ya lebih baiknya, alangkah baiknya teman-teman tinggalkan dulu yang namanya sayur bayam. Kita hindari dulu yang namanya sayur bayam. Tapi ketika teman-teman mencoba berkali-kali dan hasilnya nyaman, nggak ada efek, nggak ada masalah, ya teman-teman insya Allah cocok mengonsumsi sayur bayam dan teman-teman bisa melanjutkan mengonsumsi sayur bayam tersebut. Jadi saya kira itu, selalu dengan satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.